keyakinan apa yang kamu yakini agar kelas ini biar berkembang, biar nyaman, ya, biar saling menghargai dengan yang lain, dengan guru juga seperti itu. Nah, terutama di kelas yang saya adalah mata pelajaran TK. Nah, TK di sini saya juga akan melihat di sini ada tata tertibnya di sini, ya. Nah, ada tata tertibnya. Nah, ini nanti kalian saya minta untuk mempositifkan kata-kata di sini. Mempositifkan. Gimana Pak mempositifkannya? Jadi kita satu-satu ini nanti kalian akan bentuk namanya keyakinan kelas. Nah, kira-kira bisa enggak membentuk untuk keyakinan kelas? Bisa. Oke, kalau bisa kita mulai. Yang pertama tulis dulu di sini dulu ya. Nah, kita tulis dulu. Saya bagikan satu persatu. Maka jika sudah semua ya? Ya. Nah, sekarang kalau sudah, boleh silahkan kalian tempel kertas tadi ya. Silahkan tempel, dimasukkan di sini. Ya, silahkan dari sana ya. Silahkan Mas. Ya, Mas Abilo ya. Geser di sini ya. Sip. Ya, silahkan. Nah, baris Mas, bagus Mas. Kalau tadi sudah menulis di situ, kita juga akan menulis di Padlet ya, di Padlet. Nah, Padlet ini digunakan agar kita bisa tersimpan terus. Nah, menggunakan menggunakan Padlet seperti ini lah. Keyakinan kelas tadi silahkan tulis juga di Padlet ya. Caranya gimana? Caranya klik plus. Ayo silahkan klik plus, kemudian subjek di situ dikasih nama. Jika sudah dikasih nama, di bawahnya ada kata-kata, silakan tuliskan kata-kata yang tadi atau keyakinan kelas tadi, silakan dimasukkan sini. Nah, oke, jelas? Oke, silakan dikerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa bersama, menundukkan kepala sejenak, memohon dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelaksanaan atau kegiatan pada hari ini senantiasa dapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini ya, bisyafaat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqi ma yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu yang baghi li jalali mu'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala IPDD SPM SMP Negeri 3 Bondowoso kepada Ibu Elok Rizkiah SAG EPD. Disilakan. Yang kami hormati para tim calon guru penggerak angkatan 7, yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf guru, karyawan SMP Negeri 3 Bondowoso. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diizinkan untuk hadir dalam acara destinasi guru penggerak mewujudkan budaya positif di lingkungan UPTD SPM SMP Negeri 3 Bondowoso. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hal awal yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Agung Gusti Bertawan selaku pengawas SMP 3 Bondowoso yang telah hadir untuk memberikan motivasi, penguatan dan kekuatan tentunya kepada kita untuk melaksanakan salah satu dari kegiatan yang dicanangkan oleh para calon guru penggerak angkatan 7 berdasarkan dari tugas yang memang harus dilaksanakan. Dan juga terima kasih kepada panitia, intinya adalah tim calon penggerak angkatan 7 ini 5 orang, semuanya bertugas sebagai panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan harapannya kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Tentunya kegiatan ini diharapkan seperti yang menjadi judul tema, yaitu mewujudkan yang positif. Diharapkan setelah kegiatan ini budaya positif itu bisa teraplikasi di SMP 3 Bondowoso. Oleh karena itu, mari kita mendukung apa yang akan dan telah dilaksanakan oleh para calon guru penggerak ini, dan itu tentunya untuk kebaikan dari SMP 3 Bondowoso. Kemajuan SMP 3 Bondowoso itu intinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh guru penggerak dapat menginspirasi bagi yang lain. Dan alhamdulillah yang untuk tahun 2023 ini sudah ada beberapa teman yang sudah meminta izin kepada saya untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-9. Mudah-mudahan bisa lulus dan akan menambah banyaknya para guru penggerak di SMP 3 Bondowoso, dan tentunya itu akan sangat bermanfaat pada kegiatan sekolah penggerak yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Dan kita dukung Bapak Ibu kegiatan ini, semoga kegiatannya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum saya akhiri, ada pepatah yang mengatakan unzur maqala
wala tantur man pola. Jadi lihatlah apa yang dikatakannya, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ini teman-teman calon guru penggerak juga masih berproses dan masih belajar untuk menjadi yang memberikan yang terbaik untuk terutama untuk siswa-siswa SMP 3 Bondowoso. Mari kita dukung dan kita ikuti apa yang nantinya menjadi masukan-masukannya, hasil dari kegiatan guru penggerak. Kalau hal itu baik, tentunya kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Begitu ya Bapak Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya ini wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Pengawas UPTD SPR SMP Negeri 3 Bondowoso kepada Bapak Agung Pristi Kuntawan SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Bapak selaku kepala SPRD SMP dan Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu designasi calon penggerak, Bapak Ibu yang ada di rumah ini luar biasa. Pukul 13:10 menit masih seger semua. Nanti tidak saya dulu. Harus sih. Kalian belum. Luar biasa. Saya kegiatan seperti ini dan baru bisa bisa budaya tidak kebetulan budaya untuk mengikuti kegiatan dengan legowo keikhlasan ada di hati. Saya tidak tahu, saya suka itu. Karena kalau tidak ikhlas, jangan sudah di sini. Jika kita keluar dari bahwa kita jelas designasi calon guru penggerak merupakan dari Indonesia apa yang kita peroleh, kita keluarkan hal-hal yang positif pada positif. Karena dengan adanya inovasi guru merdeka, targetnya adalah nanti ada sekolah penggerak guru penggerak. Dan di situ ada perubahan dengan munculnya Permen Nomor 40 Tahun 2021 yang salah satunya penugasan guru sebagai kepala sekolah salah satunya itu dari guru penggerak. Jadi tapi bukan itu salah satu tujuannya. Tapi kalau tidak sudah nanti kita ada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang diperoleh dari kegiatan selama pelatihan 6 bulan. Kemarin yang pertama itu tanggal 4 itu ada saya, itu 9 bulan, tapi jadinya 13 bulan. 1 tahun 13 bulan. Jadi 13 bulan, rencana kemarin waktu saya kegiatan di Mataram, waktu kepala DPGP-nya menyampaikan ada 4 tapi tidak ada diumumkan, memang paling panjang. Yang ini 6 bulan, melakukan produksi 6 bulan, semoga perjalanan mereka dapat ditularkan pada seluruh anggota dan selain. Kalau saya baca tadi, alhamdulillah kalau tidak di kita nggak baca juga. Jadi dari guru penggerak diharapkan menjadi katalis perubahan, ada perubahan positif yang ada di satuan pendidikan. Ada 5 hal yang perlu disampaikan. Yang pertama menggunakan komunitas belajar. Komunitas belajar di sini kalau sekolah besar mungkin di dalam antar mapel, satu mapel kalau punya banyak mungkin tidak 7, kalau tidak mungkin 1. Kalau sekolah kecil ya kegiatan komunitas belajarnya ya 1 sekolah itu ya, siapa yang punya informasi lebih awal bisa dibawa pada teman yang lain yang positif. Biasanya kalau kelas itu belajar Pak Hendra kok tidak, waktu saya ajar kok rame, nggak mungkin Pak Hendra punya titik anak-anak kalau diajar kelas baru kok luar biasa, semuanya tidak ada diamnya. Jadi memang kelas itu tidak merasa takut,
Justru siswa itu berani berkomunikasi, berani ekspor apa yang dia miliki, itu berarti bulinya tidak ada. Jadi yang membuli dikatakan kalau kelas itu diajak buah pipa, tidak ada yang bertanya. Kenapa tidak bertanya? Atau karena sulit atau sudah mulai tambah pusing anak-anak gitu. Jadi paling tidak atau ada anak yang bertanya, kalau saya tanya gini, khawatir nanti diolok-olok. Oh gitu aja mau ditanyakan. Itu berarti ada perasaan kurang aman di kurang nyaman, begitu. Jadi sekali lagi dengan destinasi yang disampaikan oleh para bapak calon penggerak, alhamdulillah yang ada 5 bapak ibu. Istilahnya kalau 5 dari kemarin kurang lebih kalau tertulis di seluruh personelnya 48 warga sekolah di SMP Negeri 3 ini, berarti 10%. Ada 5 sudah bisa menggunakan contoh sama dengan kita OSIS kemarin waktu wisuda sudah mewarnai, OSISnya mewarnai baru pada seluruh pertandingan lain. Dengan adanya 5 guru penggerak, calon penggerak, nantinya diharapkan semangat. Saat itu sudah hal positif dan bagus dibangun di SMP 3 sangat bagus, makanya sisa pertahankan, sisa menambah, mulai lagi selalu komunikasi berhasil. Yang pertama tadi diharapkan bisa menggunakan komunitas belajar, kemudian yang kedua diharapkan menjadi pelajar praktek, akhirnya pelajar praktek yang bagus. Jadi memang diharapkan kita bisa menularkan apa yang sudah diperoleh dari calon guru berani digunakan pada guru yang lain. Kemudian yang ketiga mendorong peningkatan kepemimpinan siswa dari kepemimpinan, karena dia juga pakai kepemimpinan juga, maka siswa juga dinanti itu melalui siswa pelajaran yang lain. Kemudian membuka ruang diskusi positif. Jadi kalau ruang guru itu masuk ruang guru, bapak ibu guru masih cerita siswa di kelas, itu berarti bapak ibu guru memikirkan kebaikan anak-anak kita. Tapi bapak ibu guru masuk ke ruang guru cerita tentang di rumah, masakan di rumah, berarti sudah selesai di kelas lagi. Kami diharapkan bapak ibu terus, makanya dikatakan dari program itu semuanya untuk siswa. Kalau kegiatan kita ibu sekitar kembali, yang ini setiap kegiatan apapun yang kita lakukan semuanya diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang nantinya diharapkan siswa kita semakin meningkat dalam arti pengetahuannya, karakternya, yang belajar menjadi pembelajaran di dan mendorong lebih. Jadi kalau saya tadi ada lebih kesejahteraan, jadi suasana bagus, jadi suasana jadi keadaan di sekolah itu semakin bagus, jadi kepuasan siswa yang belajar itu merasa puas, dia cerita ke orang tuanya, saya dari pagi nanti sampai siang, dia cerita satu guru misalnya ada 3 guru, diceritakan bahwa Bapak tadi belajar ini, Pak Indra belajar ini, Pak Ibu belajar ini, itu sesuatu yang luar biasa dirasakan. Karena jangan sampai tahu kalau kita di pinggiran dan pagi hanya menyerahkan tugas, begitu sampai di rumah apa yang siapa punya mana bapak ibu tadi tidak ada. Kalau sudah ada itu bagaimana bisa mengenai partisipasi dari masyarakat untuk bisa belajar di situ. Kita coba baik dengan kegiatan juga bisa ditularkan pada lembaga yang lain. Kiranya itu yang kita sampaikan. Selamat mengikuti. Saya akan mengikuti, saya tidak duduk di sini dan duduk di sana saja dan bisa melihat nanti bisa saya cerita ke lokasi lain asal yang positif yang sudah dilakukan di sana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, menginjak kepada acara ini yaitu diseminasi oleh calon guru penggerak. Diseminasi. Di sini yang akan memberikan memaparkan materi yang pertama adalah Bapak Edi Santoso dengan judul Disiplin Positif dan Nilai-nilai Kebijakan Universal.
kepada Bapak Edi, kepada calon guru penggerak, silakan duduk di depan semuanya. Oke, terima kasih dari Bu Nur Samsia. Berikan aplaus untuk Bu Nur Samsia. Ya, jadi ada kesepakatan yang terakhir tadi ada accept challenge atau menerima tantangan. Kira-kira berani apa dan Ibu untuk menerima tantangan hari ini? Berani? Berani ya? Nah, memang untuk apa namanya? Meja ini saya bentuk sedemikian rupa sehingga menjadikan satu kelompok adalah satu tim. Ya, ini saya ibaratkan di sini kelompok satu gitu. Ya, sini kelompok satu, sini kelompok dua, sini kelompok tiga, dan sini kelompok empat. Oke, ya. Oke. Nah, kita nanti akan bermain kereta-keretaan ya Bu ya. Kita main kereta-kereta. Nah, kereta-keretaannya ini tapi saya di akhir sama ada bonus sedikit, bonus ada apa reward juga. Kemudian reward nggak boleh ya, nggak boleh reward. Hadiah satu kali banyak. Tetapi saya juga pengen nanti Bapak Ibu gimana perasaannya nanti jadi ini tuh gimana. Nah, saya juga pengen merefleksikannya, Bapak Ibu merefleksikannya bagaimana. Oke, permainannya cukup gampang. Kita akan bermain kereta-keretaan tetapi dengan mata tertutup. Syaratnya mata tertutup, kemudian tidak boleh berbicara. Ya, satu kelompok cukup 3 orang saja. Nah, 3 orang di sini silahkan ditunjuk siapa. Oh, dalam satu kelompok 3. Nah, dalam satu kelompok 3. Ya, silakan. Tidak apa-apa, ya silakan. Dalam satu kelompok 3 saja. Satu, dua, tiga, dan 4. Kelompok 1 mungkin siapa Ibu? Bapak? 1. Oke, maju dulu ya. Perhatikan nih Bapak Ibu, yang di depan nanti ditutup mata dan dia nanti akan mengambil bola. Yang kedua, cukup pegang temannya saja seperti ini. Jadi yang depan mungkin Pak Riko ya. Yang kedua adalah cukup pegang saja. Yang ketiga, sudah pegang tetapi juga ditutup mata.
Ya, yang ketiga, yang terakhir mungkin dari ini Pak. Nah, yang terakhir tidak ditutup mata, tetapi tidak boleh bicara. Nah, nanti silahkan mengambil bola, entah itu nanti mau kasih kode ataupun kanan kiri, tapi tidak boleh bersuara. Ya, tidak boleh bersuara. Nih, siap apa enggak? Kita coba satu dulu. Ya, kita coba satu dulu. Silakan. Nyambung ya, bapak-bapak perhatikan. Kunci adalah di tempat saya. Jadi teman kita yang tidak ditutup matanya itu adalah pemandu yang akan membawa dua rekannya yang paling banyak mengambil bola. Terus dia tidak kena meja atau gimana, karena hanya nomor 3 lah yang bisa melihat di antara dua rekan lainnya. Nah, tolong kerjasamanya yang paling banyak mengambil bola itu adalah pemenang.
Nah, baik. Robi. Oke, perlu ya dari kita. Nah, untuk selanjutnya kita bagikan Bu. Nah, ini apa yang sedikit? Karena sudah melakukan permainan, ini bentuk hadiah. Tapi hadiah karena kita tidak belajar, kita lagi bermain. Tolong bedakan bagaimana kita memberikan reward kepada siswa dalam bentuk pembelajaran ataupun bermain. Kalau bermain kita ada reward agar anak-anak itu selalu senang dalam melakukan hal sesuatu. Tetapi jika pembelajaran kita akan membuat kebiasaan buruk. Memang beda tipis Bapak Ibu, di sini kita belajar bersama. Di sini saya akan memberikan sesuatu kepada Bapak yang telah bekerja keras. Tidak ada juara di sini karena kita belajar bermain bersama. Jadi satu kelompok hanya memberikan sesuatu, hanya camilan biasa ini, tetapi semoga berkenan. Boleh dapat mobil. Jadi dengan kalian Semua dapat. Sepeda motor. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, selanjutnya saya masuk lagi boleh ya? Tidak apa-apa Ibu, Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan sedikit Yang cewek enak tadi belum ada yang menang tadi, siapa Ibu? Nah, saya coba untuk boleh ke depan dulu. Nah, boleh ke depan dulu untuk tadi ada merefleksi ya. Apa sih sebenarnya makna di permainan ini tadi? Ayo. Silakan ketiga-tiganya. Nah, ini kira-kira gimana ini? Yang bertiga nomor 1 di depan siapa? Oke, nomor 2. Ya, nomor 3. Oke. Kira-kira perasaannya Bu Ais gimana untuk permainan tadi? Ya, saya kasih 4P. Di 4P itu ada peristiwa, ada perasaan, ada penerapan, ada pembelajaran dulu dan penerapan. Kira-kira apa sih sebenarnya tadi? Oke, tadi apa satu peristiwa yang kamu dengan Rami apa? Peristiwanya gamenya tidak disangka bakalan dapat game seperti itu. Biasanya kan hanya menurut saya game yang seperti itu biasanya diterapkan di luar kelas. Oh ya. Ya. Untuk Perasaannya bagaimana? perasaannya campur aduk sebenarnya Pak. Seru Pak. Oke, terus apa kira-kira yang dapat di pembelajaran ini? Pembelajarannya menurut kami yang mengalami itu kesabaran. Harus sabar dicubit tadi Pak. Siapa yang nyubit? Karena trik dari kami kalau benar salah dicubitkan banyak salahnya di bagian itu. Oke, ya, banyak salahnya dicubit berarti ya. Ya, kalau benar dicubit. Oke, mungkin dari Bu Ajeng atau Bu Iya, silakan. Mau orang-orangnya silakan. Ayo. Oh, sudah jalan. Selain kekompakan juga kesabaran. Oke, kekompakan dan kesabaran. Apalagi Bu? Strategi di mana Bulia tadi saat menunjukkan tuh sangat tangkas ya, jadi kita sebagai dua yang diangkat tuh sangat mengerti. Jadi Bulia itu berarti cocok buat mengalahkan ini ya. Nah, kalau untuk posisi seperti itu biasanya sebagai apa di sekolah? Pemimpin. Pemimpin, oke. Oh, silakan. Satu fokus ya Pak. Oke, fokus. Ya. Fokus terus jangan semangat untuk mengarahkan ke kanan ke kiri. Oh iya. Tapi gergetannya tuh kadang terus nyubitnya. Iya. Mungkin gue yang paling sakit dicubit. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat
pemenangnya. Oke, ini sedikit memang posisi 3 ini cenderung gimana ya Bu? Yang pertama, yang ketiga itu harus bisa mengarahkan bagaimana nanti bisa untuk strateginya bagaimana seperti itu. Selanjutnya untuk materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol di sini. Oke. Tinggal dulu, ya tinggal dulu. Saya dengan Bu Agustin. Nah di sini saya juga, ya silakan tangan dulu kedua. Nah saya tanya ini, kita nanti biar ada sedikit dramatis, biar kayak bioskop. Nanti saya matikan dulu, tidak apa-apa. Nah pertanyaan seperti ini. Guru seperti apa kita selama ini? Nah, silakan coba diperhatikan, disimak video berikut ini. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan Pak, next dulu. Saya ingin mencoba untuk next Pak, next. Nah, di sini dari video tadi mungkin ada beberapa posisi, ya, ada beberapa posisi sih mungkin yang bisa tahu. Dan Bapak Ibu termasuk dari mana? Nah, ini saya minta mungkin
kelompok satu aja atau satu aja. Oke, silakan Bapak, sini Pak. Sini dulu aja Pak, biar kelihatan Pak. Ya, saya nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak sedang mewakili. Kalau saya pada yang kedua. Kenapa? Karena saya ingin menyentuh bagian mana dari anak ketika yang benar-benar peka, yang benar-benar peka bisa mengubah dirinya. Prinsip saya begitu. Maka ketika anak melakukan hal, maka saya ingatkan betapa kamu mengecewakan orang tua. Dan itu saya lakukan berkali-kali. Nah, itu saja, saya tidak mencari yang bersifat ideal, tapi ini yang saya lakukan. Sehingga saya mendapatkan gimana kekurangan saya dari guru. Baik, Terima kasih. baik, bagus sekali buat Pak Heri. Nanti kita tahu nanti jawabannya. Yang kedua mungkin Bapak dari Ibu gantian Ibu, silakan. Nah, mari silakan Bu. Nah, di sini biar tahu nanti silakan yang posisi bagaimana. Monggo Bu Dani. Terima kasih. Mungkin karena saya guru BK ya, cenderung ke yang nomor 5. Jadi kalau anak itu yang penting mengerjakan walaupun terlambat akan tetap diterima, dengan menanyakan kenapa kok terlambat dan akan memberikan solusi untuk selanjutnya bagaimana tidak terlambat lagi mengumpulkan gitu. Ya, oke. Tepuk tangan Bu Dani. Mungkin satu lagi ada mau berefleksi? Sudah? Oh iya, silakan Pak Erwin. Kalau saya itu sama seperti Pak Heri tadi, karena di kelas kalau misalnya ada siswa itu tadi dicontohkan di video itu yang tidak mengerjakan PR, bukan hanya tidak mengerjakan tugas, tapi misalnya dalam kondisi kelas itu ada anak-anak yang rame atau jalan sendiri ataupun masih tidak bangku, dan itu terus menerus. Misalnya hari ini minggu depan masih tetap seperti itu, saya sampai memberikan nasihat bisa menyentuh di dalam jiwa siswa, sehingga nanti siswa itu bisa berpikir, oh bukan hanya berpikir ketika ada di sekolah, tapi berpikir di luar. Orang tuanya itu yang sudah pamitan di rumah, biar mereka ingat bahwasanya mereka itu sebagai penerus dari para pendahulu kita semua. Itu mungkin itu saja dari saya. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Erwin. Alhamdulillah. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dulu, nanti terakhir baru ada video lagi yang ada satu kasus saja, tetapi 5 kontrolnya bagaimana. Nah, silakan Pak, next dulu Pak. Nah, ini tadi ada yang nomor 2. Nah, ada 5 posisi kontrol. Jadi menurut Diane Gosel pada bukunya Restitution, Reduction, Restructuring Schools, ngomongnya gimana saya tidak tahu, menunjukkan bahwa perlu meninjau. Nah, perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Kemudian berdasarkan riset teori kontrol struktur media ada 5. 5. Yang pertama tadi adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima adalah manajer. Ada 5. Nah, kita bahas satu-satu. Silakan, next Pak. Posisi penghukum. Posisi penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya kalau guru berkatanya, patuhi aturan saya, awas. Nah, kemudian kamu selalu saja salah. Kamu selalu salah.
Itu seperti itu. Selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Seperti ini. Ini penghukum. Ini ada posisi kontrol, tidak apa-apa nanti. Ada yang kedua adalah posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Nah, gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini. Seperti ini. Ini semua ada di sekolah ya. Ada sekolah seperti ini pasti ada. Dari posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Nah, murid merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 3 adalah posisi teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti muridnya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai dengan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Kalau positif bagaimana? Terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Nah, posisi di teman menggunakan hubungan baik humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian kalau negatifnya bagaimana? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Saya pikir bapak itu teman saya. Nah, ternyata itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini akan timbul adalah murid akan berpindah untuk guru tertentu saja. Nah, sedangkan guru yang lain tidak. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini posisi sebagai teman. Ternyata memang ada baik, ada tidaknya. Oke, lanjut. Yang posisi pemantau. Nah, pemantau ini mungkin yang tadi itu tentang Pak Doni. Nah, Pak Doni. Kalau Pak Doni di sini yaitu mengawasi bukan Pak Doni ya, yang di sini ya, Pak mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan faktual dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi beda antara guru dan murid itu dipisahkan, konsekuensinya seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan bukti. Mungkin ini sudah terjadi di SMP 3. Jadi ada sudah dipantau berapa kali jumlahnya. Nah, ini sudah masuk kita pemantau. Guru sebagai pemantau kita sudah di sekolah ini sudah membudaya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru untuk mengontrol murid. Lanjut, yaitu posisi manajer. Nah, di posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi bisa sewaktu-waktu bisa mengembalikan atau bisa kembali pada kedua posisi teman dan pemantau tersebut. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih kuat dan lebih baik. Oke, ini 5. Sekarang kita coba 5 posisi kontrol juga.
tetapi dalam satu kasus. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ibu dan bapak guru hebat. Oke, ya ini dia tadi ada beberapa posisi kontrol ya. Oke, saya kemudian dari 5 posisi ini ada yang namanya tabel. Nah, tabelnya ini di sini nanti ada posisi menghukum, merasa bersalah, memang di situ ada semuanya. Kalau hasilnya bagaimana? Ternyata untuk menghukum itu kebanyakan memberontak. Nah, memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Dan di sini semuanya ada. Nah, dampaknya juga ada. Next Pak, next Pak. Saya sedikit saja karena sudah hampir 20 menit. Nah, dampaknya juga ternyata untuk penghukum itu mengulangi kesalahannya lagi. Nah, ya paling tidak kita untuk bisa identitasnya anak sukses paling tidak ada 3 di sini, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau belum bisa sebagai manajer pun kita tetap bisa menjadi teman ataupun pemantau saja. Makanya dari kebanyakan di sini itu alhamdulillah saya melihat kita itu sudah sebagai pemantau. Nah, sudah pemantau. Contohnya sudah ada berapa kali datanya seperti itu. Jadi kita cenderung ke pemantau seperti itu. Kalau masuk ke menuju ke idealnya manajer, saya sendiri juga masih belajar proses. Saya tidak bisa mungkin kalau seumpamanya langsung jadi gitu tidak bisa. Nah, jadi saya di sini juga masih perlu belajar gimana. Saya kemarin juga pengen seperti itu kok ya agak susah ya untuk merestitusi, namanya restitusi nanti Bu, merestitusi anak tersebut. Memang ada sedikit nanti ada tahapan-tahapannya nanti biar disampaikan oleh Bu Agustin. Oke, menurut saya cukup sekian dari saya. Nah, nanti silakan saya lanjutkan ke Bu Agustin. Silakan Bu Agustin untuk memaparkan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Saya sangat tertarik dengan tema yang sedang kita bahas hari ini. Walaupun di penghujung acara ya, mudah-mudahan saya masih diterima berpendapat oleh semuanya. Baiklah, karena saya posisi ada di kesiswaan, ini sangat berhubungan dengan yang sedang kita hadapi, yaitu anak-anak kita semuanya. Keyakinan kelas, mungkin ini hal baru, walaupun sebelumnya itu sudah ada istilah baru. Kalau dulu mungkin kita harus apa saja yang akan kita buat kegiatan di kelas maupun di mana saja, kita harus punya komitmen. Nah, mungkin sama dengan itu. Cuman komitmen ini mungkin komitmen di kelas itu. Jadi misalnya kita akan melakukan KBM, proses belajar mengajar, agar lancar maka kita harus buat komitmen dulu atau aturan main. Nah, seperti itu mungkin aturan main agar kita lancar melakukan sebuah kegiatan. Oleh sebab itu, tata tertib kita itu namanya tata tertib sekolah, sehingga itu harus dipatuhi oleh sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Bu Agustin, harus bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia. Mungkin tata tertib yang kita buat itu sudah melalui beberapa proses dan sudah beberapa pendapat dijadikan satu. Di sana menurut saya tidak itu terlalu banyak larangan, tidak ya. Kata-kata yang melarang-melarang tidak, karena itu memang ada 3 poin, yaitu masalah umum. Jadi secara umum murid itu harus bagaimana? Itu. Yang kedua adalah rangkuman kewajiban siswa. Siswa itu mempunyai kewajiban apa terhadap sekolah kita? Nah, yang ketiga adalah larangan. Jadi itu terangkum jadi satu. Menurut saya antara kewajiban dan larangan yang mengandung kata-kata jangan, yang sekarang katanya tidak boleh, itu hanya mungkin dititik beratkan pada permainan kata saja, ya, tapi isinya sama, kan gitu ya. Jadi itu adalah sebuah rangkuman, yaitu secara umum sebagai seorang siswa itu bagaimana. Yang kedua adalah kewajiban, yang ketiga adalah rangkuman. Dan salah satu upaya kami dari kesiswaan, kami sudah membanner untuk tata tertib yang sekian halaman. Ya, Bu Nani itu ada di mana? Ada di Bu Nani selaku guru BK. Ada berapa halaman itu saya rangkum menjadi larangan dan kewajiban. Yang saya banner hanya untuk mengingatkan siswa sebetulnya. Nah, dari larangan dan kewajiban yang kami buat itu mungkin bisa dipreteli lagi poin-poin di masing-masing kelas. Karena itu adanya keyakinan kelas, mungkin alangkah lebih bijaknya masing-masing wali kelas itu punya semacam program kelas. Jadi kita itu punya program dari turunan, merupakan turunan dari program dari atas ke bawah sampai pada program kelas yang isinya adalah komitmen atau kesepakatan kelas. Dan mungkin juga kesepakatan kelas itu antara satu guru dengan guru lain akan sedikit berbeda. Nah, itu mungkin menurut saya hanya rasa saja dan strategi dari masing-masing guru yang sedang ber-KBM di kelas. Itu saja dari saya, karena kebetulan sangat erat kaitannya dengan tatib sekolah untuk siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin menyambung Bu Ani juga hukum ini tata tertib tadi yang katanya ada kata negatif. Ini saya kebetulan ada filenya. Mohon koreksinya untuk guru bahasa Indonesia. Tata tertib kita yang di pelanggaran ini ada kolom pelanggaran dan sanksi. Menurut saya di sini tidak ada kata negatif. Misalnya contoh yang pertama, pemakaian seragam, tidak memakai atribut sekolah dan seterusnya. Nah, terus sanksinya ini ditegur dan diperingati. Bukan ada larangan tidak boleh, itu tidak ada di sini. Jadi tidak memakai atribut, sanksinya ditegur, membuat pernyataan, panggilan orang tua. Nah, ini juga saya sekalian akan mengkaitkan dengan tadi yang katanya konsekuensi
ini yang disampaikan bahwa tadi dicontohkan oleh Bu Nuri yang mengaji ya di depan kan gitu ya. Itu kan seolah-olah berupa hukuman. Menurut saya ya ini menurut saya soalnya dari mulai awal masuk ya SMP Negeri 3 Bondowoso itu siswa baru itu sudah ada sosialisasi tata tertib kan ya. Nah itu dan orang tua juga beserta siswa membuat pernyataan akan mematuhi tata tertib. Saya kira itu bukan sanksi satu arah kan ya sudah ya, karena sudah orang tua sudah tahu, siswa sudah tahu. Nah, mungkin lebih ditata lagi ya untuk membuat konsekuensi ini, termasuk keyakinan kelas tadi. Ini kalau misalnya itu diterapkan benar-benar diterapkan oleh semua bapak ibu guru, mungkin kelas akan kondusif karena saya beberapa kali menemukan siswa itu di luar kelas ya. Sementara beberapa bagian ada di dalam kelas. Kemudian juga ada yang tidur di pojok belakang. Nah, itu ya juga bukan tidak ada pengajar di sana, tapi ada pengajar. Mohon maaf kalau saya harus masuk yang menegur siswa-siswa tersebut. Kemudian juga ada yang tidur di depan bahkan ya di mana itu di depan di bawah papan juga itu ada ini. Nah, itu bagaimana gitu untuk menegakkan disiplin siswa tadi dikaitkan dengan disiplin, sementara kita kan butuh kerjasama ya antara semua guru biar anak-anak itu guru ini saya kalau tidur dibiarkan cerita kalau terlambat lagi tak apa berarti kan seperti itu. Hanya itu yang dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Neni. Ini kebanyakan masukannya. Ternyata memang saya adalah tidak paham dengan peraturan yang ada saya baca. Terus saya calon guru penggerak. Jadi waktu pendidikan saya juga ini saya pelajari ada kasus tampak dan tampak. Juga saya ini bagaimana dibuat tabel dengan sekian. Saya juga ini mau bertanya ke siapa? Karena saya di sini sama-sama belajar. Teman saya juga belajar. Saya nggak punya teman angkatan keempat. Bondowoso itu hanya angkatan keempat dan ketujuh yang ada guru penggeraknya. Jadi masih ragu, nggak tahu tugas saya itu benar apa tidak Bu Neni. Jadi waktu saya mau diberi tugas keyakinan kelas, saya mau hanya sederhana saja yang umum yang dilanggar oleh siswa. Mungkin saya introspeksi diri terhadap saya nggak kurang disiplin ke siswa. Disiplin itu sesuatu yang selalu biasanya identik dengan aturan yang anak-anak itu biasa takut. Nah, saya kok kayak anak-anak, tetapi saya kalau marah, wajah saya masih wajah senyum. Jadi anak-anak sih ya. Nah, masukan saya teman-teman juga di sini, kami hanya teori Bapak. Kita belum praktek banyak. Di sini adalah bapak guru hebat semua. Ada Ibu Ani, Abu Nani, ada guru senior saya. Itu semuanya adalah bapak dan ibu guru hebat. Karena beliau-beliaunya berdasarkan pengalaman. Kalau saya adalah berdasarkan belajar, tetapi pengalaman saya masih belajar dan ada beliau-beliaunya. Termasuk Ibu Ani yang bapak pengalaman Pak Abu. Nah, kita di sini adalah sama-sama belajar. Kita tidak menggurui bapak dan ibu. Kita di sini hanya men-sharingkan ilmu kita, dan di tugas aksi nyata kita itu kita harus menularkan ilmu kita kepada teman sejawat kita. Kalau perlu kita ke forum NGUP seperti itu Bapak. Jadi masukannya terima kasih. Kalau misalnya tentang bagaimana yang sempurna, bagaimana saya harus menjadi posisi manajer, saya kalah dengan Bu Ani. Saya lihat di pembelajaran Bu Ani meskipun guru sama teman-teman, sama anak-anak, akrab dengan anak-anak, tetapi di pembelajaran saya tengok praktek loh anak-anak kalau pembelajaran Bu Ani. Nah, saya berusaha menengok seperti apa. Ada guru yang sudah pensiun, katanya menaruh tas saja, murid itu diem. Saya penasaran, apa triknya sampai hanya dengan ditaruhkan tas itu sama dengan guru zaman saya. Saya itu punya guru, semoga beliaunya sehat. Ya kalau sudah semoga tenang beliaunya di sana. Dengan suara sepatunya saya saja ada takut. Nah itu guru zaman dulu. Nah ternyata zaman sekarang ada guru yang seperti itu. Tetapi
Kita di guru-guru merdeka mendaftarkan murid, berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu beban juga Bapak Ibu. Kita nggak boleh memberi surat pada murid. Nah, sebagai guru penggerak konservasi, besok aku ada, kita tidak diperbolehkan seperti itu. Begitu diistimewakan seorang murid. Nah, itulah di salah satu guru penggerak yang harus diterapkan. Ini saya masih belajar modul 1, jadi saya masih 2 modul lagi yang belum saya pelajari. Mungkin bisa nanti disediakan lagi ya Bapak, yang lebih heboh ya, lebih heboh tugas saya. Mungkin ada yang mau bantu Bapak? Ya, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan dan menjawab beberapa pertanyaan. Kebetulan di sini saya juga guru BK, di mana tata tertib itu perlu saya kondisikan dengan semua warga sekolah. Seperti tadi, contohnya anak-anak jika terlambat tidak boleh kita memberikan hukuman. Dalam arti anak-anak tidak boleh membersihkan kamar mandi ataupun menyapu. Itu sebuah hukuman. Kita dengan cara lain, dengan mengadakan mengaji bersama, membuat sebuah pembiasaan. Itu namanya budaya positif. Itu menurut saya. Nah, bagaimana jika anak-anak kita itu tidur di depan kelas ataupun melakukan hal yang sekiranya tidak baik, tetapi di situ ada gurunya. Masalahnya di mana? Ya maaf, masalah ada pada kita sendiri. Saya sebagai guru, bukan dari siswa. Kenapa saya katakan bukan dari siswa? Karena kita harus menjadi kontrol buat anak-anak. Walaupun anak-anak bisa nantinya dengan sebuah kebiasaan yang harus kita lakukan, anak-anak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tapi itu sulit Bapak Ibu, tidak mudah, butuh proses. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus menepis ego kita sendiri, bahwa kita bukan orang yang benar, tapi kita jadilah orang yang baik. Itu menurut saya. Jadi setidaknya kita bisa menjadi sahabat, teman untuk anak-anak. Tidak hanya sekedar materi yang kita sampaikan, tapi apa yang kita rasakan, anak-anak juga rasakan. Menjadi seorang ibu buat anak-anak. Terima kasih, itu menurut saya. Mungkin dari Bapak atau Bapak Agung mungkin mau berrefleksi ataupun yang lain? Satu saja. Oke, satu kali lagi Ibu, ini sudah jam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas, saya mau berbicara sedikit. Di sini saya sebagai guru IPS khususnya ekonomi, di mana di dalam IPS itu atau ekonomi, jiwa yang saya paham itu jiwa pebisnis. Seperti apa jiwa pebisnis? Nah ini bedanya dengan guru matematika. Kalau 1 tambah 1 pasti 2, tapi kalau di IPS 1 tambah 1 bisa jadi 11. Nah, mungkin saya hanya menggarisbawahi Bapak dan Ibu sekalian bahwa pada intinya kita sebagai guru memang harus berpihak kepada murid. Tapi jangan lupa kita di depan itu juga sebagai leader, ya. Jadi jangan sampai kalah dengan murid. Boleh kita berpihak kepada murid, tapi juga kita harus punya komitmen yang nantinya tidak akan diremehkan oleh murid. Nah, kemudian itu yang saya pegang. Nah, kemudian yang terakhir, mungkin yang terakhir, kita sebagai manusia semua tentunya punya niatan. Nah, kalau kita sudah mau mengajar, mendidik dengan ikhlas, mau marah-marah atau mau menjustis murid itu tidak akan ada. Dan apabila sudah perbuatan ikhlas itu kita lakukan, nah, apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai. Demikian Bapak dan Ibu guru. Jadi mohon keikhlasan baik bagi kita sebagai sesama pendidik, saling menegur. Ada yang salah ditegur, ada yang kurang ditambah. Saya di sini terus terang dari tadi itu cuma gede-gede. Mungkin karena usia sudah tidak lagi
seperti guru penggerak, Pak. Tidak mampu untuk bergerak seperti mereka yang di depan. Jadi mohon maaf, tolong diingatkan apabila ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu adalah diskriminasi dari tim CGP SMP Negeri 3 Bondowoso. Boleh tepuk tangannya lagi. Terima kasih kepada tim CGP yang sudah menyusun acara ini dan sudah membuat game. Yang mana sebenarnya biasanya kita sendiri yang membuat game atau yang mengaplikasikannya kepada anak-anak. Sekarang kita yang menjadi aplikasiannya dengan teman sejawat. Jadi kalau sudah tidak ada refleksi dari para guru, saya tutup acara ini. Demikian acara diseminasi dengan tema mewujudkan budaya positif di lingkungan IPB SPF SMP Negeri 3 Bondowoso. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran pengawas UPDB SPF SMP Negeri 3 Bondowoso dan Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, dan tidak lupa tim CGP yang telah menyusun acara ini dengan sangat baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi